Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu gak sih kalau agama Islam bukan merupakan agama asli dari Indonesia? Masuknya agama Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap atau secara periodik. Bagaimana sih strategi dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia? Yuk kita cari tahu pendapat teman-teman tentang strategi dakwah yang dilakukan di Nusantara. Baca apa ini? Siapa sih? Boleh nanya nggak? Tanya nama dulu dong, namanya siapa? Namaku Rosita. Aku Namaku Nisa. Mau nanya nih, kalian tahu nggak sih kalau strategi dakwah di Nusantara itu pakai apa aja sih? Apa ya? Pendidikan. Terus Mungkin kalian perdagangan. ada yang tahu lagi? Apa? Kesenian mungkin. Asik kak, boleh lihat kamera? Yuk simak video berikut. Tahu nggak strategi dakwah yang dilakukan di Nusantara? Apa ya? Pendidikan mungkin? Temanya? Kesenian? Pernikahan? Makasih ya. Sama. Yuk simak video penjelasan berikut ini. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa cara, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian, dan tasawuf. Perdagangan. Tahap awal proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Aktivitas perdagangan ini melibatkan bangsa-bangsa di dunia termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Nah, hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Pernikahan. Para mubalik dan pedagang Islam ada yang menikah dengan wanita-wanita Indonesia sehingga terbentuklah keluarga Islam, kemudian berkembang menjadi perkampungan Islam yang disebut Pekojan. Misalnya, perkawinan antara Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu atau Putri Raja Belambangan, Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, dan lain sebagainya. Kesenian. Islam juga disebarkan melalui kesenian, misalnya melalui pertunjukan seni gamelan atau wayang kulit yang disebarkan. Kesenian lain yang digunakan sebagai sarana Islamisasi adalah sastra, hikayat, babat, seni bangunan, dan seni ukir. Sunan Kalijaga dikenal sebagai mubalik yang mahir mengubah cerita dan memainkan wayang purwa atau wayang kulit. Beliau mengubah cerita Watang, Jamus Kalimasada. Pendidikan. Para ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam dengan mengajar di masjid, musola, pesantren. Pondok pesantren adalah tempat para pemuda dari berbagai daerah dan kalangan masyarakat menimba ilmu agama Islam. Contohnya, Raden Paku atau Sunan Giri mondok di Ampel atau berguru pada Sunan Ampel. Kemudian pergi ke Pasai dan setelah pulang, beliau mendirikan pesantren di Bukit Giri dan mengajar di sana. Strategi yang berikutnya adalah politik. Para ulama berdakwah dengan mendekati para pejabat atau raja, karena jika pemimpin atau raja masuk Islam, maka pengikut atau penduduknya akan mengikuti masuk Islam. Budaya mengikuti pemimpin ini disebut paternalistik. Contoh, Sunan Ampel pergi ke Palembang mengajak masuk Islam Raja Arya Damar dan berhasil. Kemudian mengajak masuk Islam Raja Brawijaya V. Raja tidak bersedia, namun Raja memberi hadiah tanah dan kekuasaan kepada Sunan Ampel di Ampel Denta. Tasawuf. Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri secara rohani kepada Allah atau hubungan vertikal. Para wali atau aulia diberi Allah kelebihan atau keluar biasaan yaitu karomah dan
menyebarkannya kepada masyarakat sekitar. Dia juga bersapa kan lho. BTS coy. BTS dek, sesok dilebokno. Kak, capek ya? Sama. Aku juga. Nanya nama dulu ya. Aku. Iya. Penyanyi siapa? Rasika. Oh, di berhalus banter ngono tuh. Ngapain? Lebih aja. Yo,